Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Quran. Pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-73 dari surah Al-Anbiya, urutan surah yang ke-21. Surah Al-Anbiya adalah surah di dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Nabi terbanyak, kedua setelah surah Al-An'am. Surah Al-An'am menyebutkan nama Nabi sebanyak 18 Nabi. Surah Al-Anbiya menyebutkan 16 nama Nabi. Ya, hanya saja surah Al-An'am pembahasannya yang paling menonjol adalah tentang hewan ternak, karena itu dinamakan dengan surah Al-An'am. Beda dengan surah Al-Anbiya, ya, penjelasannya yang paling menonjol tentang kisah Nabi-Nabi Allah SWT. Karena itu surah inilah yang kemudian dikenal dengan nama surah Al-Anbiya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan juga menyebutkan nama putra beliau yaitu Nabi Ishak alaihissalam, dan juga cucu beliau yaitu Yakub alaihissalam. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat 74 yang menyebutkan nama Nabi yang lain, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Sebelumnya di ayat 71 nama beliau juga sudah disebut, ya, nama beliau juga sudah disebut dalam rangkaian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ayat 71 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami telah menyelamatkannya. Yang dimaksud di situ menyelamatkan Nabi Ibrahim, walutan, dan juga menyelamatkan Nabi Lut alaihi wassalam. Ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Ke negeri yang telah kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam semesta. Yang dimaksud di sini yaitu negeri Palestina. Ketika Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut mengadakan perjalanan dari negeri Kaldan menuju ke Palestina. Nah, sekarang spesifik yang dibicarakan tentang Nabi Lut alaihissalam di ayat 74. Allah SWT berfirman, walutan atainahu hukmaw wa ilma wa najjainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasikin. Dan Lut alaihissalam, atainahu hukman wa ilman, telah kami berikan kepadanya hukman dan ilman. Hukman yang dimaksud di sini sebagian ulama dimaknai dengan anugerah yang berupa kemampuan untuk memutuskan atau menetapkan hukum dengan tepat. Ada juga ulama yang memaknai hukman yang dimaksud di sini yaitu hikmah, termasuk puncaknya tentu hikmah kenabian. Jadi pada Nabi Lut kami telah memberikan anugerah kemampuan menetapkan hukum dengan tepat dan juga menganugerahkan hikmah kepadanya, khususnya hikmah kenabian. Wa ilman, juga kami telah memberikan kepadanya ilmu. Wa najjainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is, dan kami telah menyelamatkannya ya, dari negeri, penduduk negeri yang melakukan perbuatan yang kotor. Negeri yang dimaksud di sini itu negeri Sadum. Setelah dari Palestina, boleh berpisah dengan Ibrahim alaihissalam karena Nabi Lut kemudian berangkat menuju ke negeri Sadum. Negeri yang penduduknya melakukan perbuatan khaba'is, perbuatan yang kotor dan menjijikkan. Khaba'is yang dimaksud di sini yaitu perbuatan homoseksual. Innahum kanu qauma sau'in. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang melakukan perbuatan yang jahat. Karena tidak hanya melanggar aturan agama, tapi juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani. Fasikin, dan mereka fasik, keluar dari batas-batas ketaatan. Nah, maka Nabi Lut kami selamatkan dari kaumnya itu. Wa adkhalnahu fi rahmatina,
Dan kami memasukkan Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Jadi Allah tidak mengatakan kami berikan kepadanya rahmat, tapi kami masukkan ke dalam rahmat kami. Seakan-akan rahmat itu satu wadah, satu tempat. Kemudian Nabi Lut ada di dalam wadah itu. Bukan sekadar dikasih rahmat, tapi dimasukkan ke dalam wadah rahmatnya Allah SWT. Innahu minas solihin. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi Lut, benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh, yang tidak terpengaruh oleh keluarga, oleh istri khususnya, dan juga tidak terpengaruh oleh masyarakatnya. Wa Nuhan idh nada min qabl fastajabna lahu wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan Nabi Nuh ketika dia nada memanggil Tuhannya sebelumnya itu. Jadi sebelum kisah Nabi Lut, sebelum masa kehidupan Nabi Lut, sebelumnya itu ada Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dia memanggil Tuhannya dalam doanya. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya itu. Di antara doanya Nabi Nuh yang dikabulkan oleh Allah SWT disebutkan pada surah Nuh. Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah SWT, meminta agar Allah SWT menghancurkan orang-orang yang kafir dan tidak menyisakan seorang pun di antara mereka. Rabbi la taj'al alal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Rabbi, Tuhan, la tazar alal ardi, jangan sisakan di atas muka bumi ini minal kafirina, orang-orang yang kafir, dayyara sebagai penghuninya. Ya, binasakan, matikan semua orang-orang kafir yang ada di atas muka bumi ini. Innaka intazarhum, jika engkau membiarkan mereka masih hidup di atas muka bumi ini Allah, yudillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang tadinya beriman jadi kafir. Maka lebih baik matikan mereka semua. Wala yalidu, dan kalau mereka punya anak, ya, anak mereka itu tidak akan menjadi illa kecuali fajiran kafara, menjadi orang yang durhaka lagi, jadi orang yang kafir. Maka daripada semakin banyak orang kafir, ya matikan saja mereka semua ya Allah. Itu doanya Nabi Nuh. Fastajabna lahu, ya, kami terima doa Nabi Nuh itu. Wa najjaynahu, kami selamatkan dia, wa ahlahu, dan ahlinya. Ya, saya sebut ahli karena biasanya ahli itu diterjemahkan dengan keluarga, spesifiknya istri. Tapi dalam konteks ayat ini yang dimaksud bukanlah keluarga, bukan istri. Ya, karena justru istrinya Nabi Nuh durhaka, tidak selamat dari banjir bah yang dahsyat. Anaknya juga Kanaan tidak selamat dari banjir itu. Maka ahlahu yang dimaksud di sini adalah pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kami selamatkan Nabi Nuh bersama dengan pengikutnya minal karbil azim, dari bencana yang besar. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan kami menolongnya dari kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajmain. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang berbuat jahat, maka kami tenggelamkan mereka semua. Nah, setelah kisah Nabi Lut, kemudian kisah Nabi Nuh, berikutnya Allah lanjutkan kisah dua nabi, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Daud adalah bapak dari Nabi Sulaiman. Sulaiman ini putra dari Nabi Daud alaihissalam. Wa Dawuda wa Sulaimana, dan Daud dan Sulaiman, idz yahkumani, ketika keduanya memberi putusan hukum fil harsi, yang berkaitan dengan ladang. Nafasat fihi ghanamul qaum, ladang yang dirusak oleh kambing-kambing gembalaan milik kaumnya. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami maha menyaksikan terhadap putusan mereka. Ya, apa yang dimaksud di sini? Pernah ada satu kejadian ketika ada sekelompok kambing gembalaan yang tidak dijaga oleh pemiliknya, kemudian masuk ke suatu ladang dan merusak
tanam-tanaman yang ada di ladang itu. Maka pemilik ladang kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka keduanya kemudian memberikan putusan. Di ayat selanjutnya dikatakan fafahamnaha Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Maka kami memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Berarti ada pemahaman yang khusus diberi kepada Nabi Sulaiman, sehingga putusannya lebih bijaksana dibandingkan dengan putusan yang diambil oleh Nabi Daud alaihissalam. Sebagian ulama ketika peristiwa itu diadukan kepada Nabi Daud, maka Nabi Daud memutuskan bahwa pemilik kambing itu mesti membayar ganti rugi. Ganti ruginya berupa apa? Kambing-kambingnya diserahkan kepada pemilik ladang. Jadi kambing itu kemudian diserahkan kepada pemilik ladang. Nah, itu putusan sudah bagus karena menerapkan prinsip keadilan. Tapi ketika Nabi Sulaiman memberikan pendapatnya, maka beliau mengatakan bahwa kambing itu diserahkan kepada pemilik ladang sebagai ganti rugi, tapi tidak bersifat permanen. Tidak selamanya, tidak pindah ke pemilikannya. Diserahkan sementara waktu saja, pemilik ladang kemudian bisa memanfaatkan susunya diperah dan manfaat-manfaat yang lain, sampai kemudian tanam-tanamannya yang rusak itu tumbuh kembali dan dia bisa memperoleh ganti rugi yang mencukupi atas kerugiannya itu. Nah, setelah dia mendapatkan ganti rugi yang setimpal, maka kambing tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Itu putusan Nabi Sulaiman. Jadi dua putusan ini sama-sama prinsip dasarnya adalah bahwa mesti ada ganti rugi. Ganti rugi yang dibayarkan oleh pemilik kambing kepada pemilik ladang. Tapi perbedaannya, Nabi Daud hanya memberikan penekanan pada prinsip keadilan saja. Sementara Nabi Sulaiman selain pada prinsip keadilan juga pada prinsip kebijaksanaan. Bukan berarti putusan Nabi Daud itu salah, tidak. Putusan Nabi Daud sudah benar, adil. Tapi putusan Nabi Sulaiman jauh lebih bijaksana. Dan ini menggembirakan hati Nabi Daud. Karena tentu seorang ayah akan merasa senang kalau putranya lebih bijak, lebih cerdas, lebih tepat dalam memberikan putusan dibandingkan dengan bapaknya. Allah tidak mengecam putusan Nabi Daud alaihissalam. Bahkan Allah menyebutkan wa kullan ataina hukman wa ilma. Keduanya, baik itu Nabi Sulaiman maupun Nabi Daud, kami berikan kepadanya hukman dan ilman. Hukmun tadi kemampuan memutuskan dengan tepat atau hikmah, kebijaksanaan, dan ilmu, yaitu ilmu, ya, ilmu secara spesifik kepada keduanya. Nah, untuk lebih menunjukkan lagi bahwa kemuliaan Nabi Daud tidak berkurang dengan putusannya, maka Allah lanjutkan tentang cerita keistimewaan Nabi Daud. Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa thaira. Wasakharna, dan kami tundukkan ma'a Dawuda bersama dengan Nabi Daud al jibala, gunung-gunung, yusabbihna yang bertasbih, wa thaira, begitu juga burung-burung. Nah, kalau kita terjemahkan harfiah seperti itu terjemah harfiahnya. Kami tundukkan bersama Nabi Daud al-jibal, gunung-gunung, yusabbihna yang bertasbih, wa thair, dan juga burung-burung. Tapi para ulama tafsir memaknai ma'a Daud itu mestinya di belakang disebutnya. Jadi wasakharna, kami tundukkan al-jibal, kami tundukkan gunung, kami juga tundukkan burung, yang semuanya bertasbih ma'a Daud, bersama dengan Nabi Daud. Sehingga lebih bisa dipahami maknanya, bahwa Allah menundukkan gunung, menundukkan burung, semua bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud alaihi salam. Nah, kalau seperti itu maknanya, kenapa di ayat kok disebut duluan wasakharna ma'a Dawuda, kami tundukkan bersama dengan Nabi Daud, untuk menunjukkan keistimewaan Nabi Daud alaihi salam. Gunung, burung semua bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud alaihissalam. Dan itu keistimewaan beliau, karena beliau memahami bentuk tasbih mereka,
Sementara manusia secara umum tidak memahami bentuk tasbih dari makhluk-makhluk yang lain itu. Di Quran disebutkan, wa in min syai' illa yusabbihu bihamdi. Dan tiadalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah kecuali semua bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak memahami tasbihnya. Innahu kana aliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Nah, Nabi Daud bisa memahami bagaimana bentuk tasbihnya gunung, bagaimana bentuk tasbihnya burung-burung tersebut. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Wa kunna fa'ilin, dan kamilah yang benar-benar melakukan itu. Ya, sehingga gunung, burung semua tunduk kepada Nabi Daud alaihissalam. Bukan itu saja keistimewaan Nabi Daud. Wa 'allamnahu san'ata labus. Kami ajarkan kepadanya keterampilan untuk membuat perisai lahkum yang bermanfaat bagi kalian, lituhsinakum min ba'sikum, supaya bisa menjaga kalian dalam peperangan. Di ayat yang lain disebutkan bahwa kami tundukkan besi itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Besi ditundukkan kepada Nabi Daud. Fahal antum syakirun, maka apakah kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Nah, ini tentang kisah Nabi Daud. Setelahnya akan diceritakan spesifik kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya kira itu pengantar kajian kita untuk malam ini.